Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zain Saleh sebagai dosen mata kuliah pemasaran global. Perkenalkan, nama saya Ditya Narayan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video dengan tema strategi perusahaan industri manufaktur Indonesia masuk ke pasar global. Nah, industri manufaktur di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja membuat sektor ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan, perusahaan manufaktur Indonesia harus mampu menembus pasar global. Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan hal ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa kita sebut Indofood. Nah, Indofood itu sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan produk andalannya, seperti Indomie. Strategi yang digunakan Indofood untuk memasuki pasar global dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan manufaktur lain di Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana Indofood berhasil menembus pasar global melalui berbagai strategi yang efektif. Nah, selanjutnya adalah profil singkat Indofood. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1968 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Produk unggulan Indofood seperti mie instan Indomie, bumbu masak, makanan ringan, hingga minuman dikenal luas oleh konsumen global. Beberapa fakta menarik tentang keberhasilan Indofood di pasar global. Nah, Indomie adalah merek mie yang instan yang paling populer di Nigeria, bahkan dianggap sebagai makanan pokok di sana. Produk Indofood tersedia di lebih dari 100 negara termasuk di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Indofood telah mendirikan fasilitas produksi di luar negeri seperti di Nigeria, dan Arab Saudi untuk mendukung distribusi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. Strategi Indofood masuk ke pasar global. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian produk untuk pasar lokal. Salah satu kunci keberhasilan Indofood adalah kemampuan untuk menyesuaikan produknya sesuai dengan selera konsumen di setiap negara. Contohnya, di Timur Tengah, Indomie menyediakan varian rasa kari yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Di Nigeria, rasa ayam pedas menjadi varian favorit karena sesuai dengan cita rasa lokal. Untuk pasar Eropa dan Amerika, Indofood itu mempromosikan produknya sebagai makanan instan yang praktis dan halal, menargetkan komunitas muslim di sana. Selain itu, Indofood terus melakukan riset pasar di setiap negara untuk memahami kebutuhan konsumen. Strategi ini memastikan bahwa produk Indofood selalu relevan dan dapat diterima dengan baik di berbagai wilayah. Yang kedua itu ada sertifikasi dan standar internasional. Indofood memastikan produknya memenuhi standar internasional dengan memperoleh berbagai sertifikasi seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan dan HACCP untuk mengendalikan kualitas. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk Indofood. Selain sertifikasi, Indofood juga mematuhi regulasi lokal di mana negara tujuan ekspor, contohnya untuk pasar Eropa, Indofood memastikan bahwa produk-produknya bebas dari bahan yang dilarang oleh Uni Eropa. Nah, pendekatan ini menunjukkan komitmen Indofood terhadap kualitas dan kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu ada ekspansi produk di luar negeri. Untuk mengurangi biaya distribusi dan memenuhi permintaan pasar lokal, Indofood membangun fasilitas produksi di luar negeri seperti di Nigeria. Hal ini tidak hanya membantu menurunkan biaya logistik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di negara tersebut, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat lokal terhadap merek Indomie. Selain di Nigeria, Indofood juga memiliki rencana untuk mendirikan fasilitas produksi di kawasan lain, seperti Amerika Selatan dan Asia Selatan. Guna memperluas jangkauan distribusinya, strategi ini memungkinkan Indofood untuk lebih kompetitif di pasar global. Yang keempat itu kemitraan dengan distributor lokal. Indofood itu menjalin kerjasama dengan distributor lokal di negara tujuan ekspor untuk memastikan produk mereka mudah diakses oleh konsumen di Nigeria. Indofood bekerja sama dengan distributor lokal besar untuk memperluas jaringan distribusi hingga ke pelosok.
Nah, selain distributor, Indofood itu juga berkolaborasi dengan retailer besar di negara-negara maju seperti Walmart di Amerika Serikat dan Tesco di Inggris. Kerjasama ini memastikan bahwa produk Indofood tersedia di supermarket besar sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi digital. Indofood memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan brand awareness di pasar internasional. Kampanye digital di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok digunakan untuk menarik perhatian generasi muda. Contohnya adalah iklan kreatif Indomie yang viral di media sosial. Nah, Indofood juga itu menggunakan platform e-commerce internasional seperti Amazon dan Alibaba untuk menjangkau konsumen di negara-negara yang belum memiliki jaringan distribusi yang kuat. Dengan pendekatan ini, Indofood dapat menjual produknya langsung kepada konsumen global. Yang keenam itu ada diversifikasi produk. Selain mie instan, Indofood juga memperkenalkan produk lain seperti bumbu masak dan makanan ringan ke pasar global. Diversifikasi ini membantu Indofood mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan memperluas segmen pasar. Sebagai contoh, Indofood itu meluncurkan produk bumbu masak yang disesuaikan dengan masakan lokal di Timur Tengah dan Afrika. Strategi ini memungkinkan Indofood untuk menjadi lebih relevan di pasar tersebut. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh Indofood. Meskipun berhasil, Indofood juga menghadapi berbagai tantangan dalam ekspansi globalnya. Seperti yang pertama itu ada persaingan dengan merek global. Indofood harus bersaing dengan merek besar lainnya seperti Nissin dan Maruchan di pasar mie instan. Regulasi lokal, perbedaan aturan pangan di setiap negara mengharuskan Indofood untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga itu ada fluktuasi nilai tukar. Sebagai eksportir, Indofood terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Indofood berinvestasi dalam riset pasar, diversifikasi risiko melalui ekspansi ke berbagai wilayah, dan pengembangan tim lokal di negara tujuan. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu keberhasilan Indofood memasuki pasar global adalah hasil dari kombinasi strategi yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Strategi adaptasi produk dengan cara lokal, pemenuhan sertifikasi internasional, ekspansi produksi di luar negeri, kemitraan dengan distributor lokal, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan Indofood dengan pendekatan ini. Indofood mampu memenangkan hati konsumen di berbagai negara sekaligus memperkuat citra mereknya di kancah internasional. Diversifikasi produk juga menjadi langkah strategis yang membantu Indofood mengurangi risiko dan memperluas segmen pasar. Oleh karena itu, keberhasilan Indofood dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan manufaktur Indonesia lainnya untuk meraih sukses di pasar global melalui inovasi, kolaborasi, dan komitmen terhadap kualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.